adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang malam hari ini sudah di samping saya adalah seorang artis cantik yang juga punya pengalaman mistis. Anggi Merdianti. Ya. Selamat malam Anggi. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Partisipan yang hadir di sini biasanya punya pengalaman, dia punya pesugihan, pelet, punya pengasihan, pasang susuk, atau pernah kesurupan, bahkan kadang menghadapi teror gaib. Kamu pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Kalau pengalaman horor kali ya atau mistik gitu, baru aja kemarin saat aku lagi syuting, itu lokasinya memang udah sangat terkenal angker. Dan saat itu memang waktunya juga udah larut malam. Jadi aku harus blocking dan aku berjalan di suatu taman yang sendirian. Saat aku lagi blocking dan nunggu set, tiba-tiba aku kayak kedengeran suara kayak gondoruo. Sumpah asli aku mikir nih. Suara kayak gondoruo yang kayak gitu. Itu sepi di situ? Sepi, nggak ada siapa-siapa, dan sebelumnya itu memang di lokasi lagi habis terjadi kesurupan massal. Di tempat itu? Iya, kesurupan massal. Yang kena kesurupan itu ada 4 kru. Dan suaranya itu pas aku denger itu deket banget, ada di samping telinga aku. Setelah itu aku langsung lari, langsung lari ke tempat yang rame, yang maksudnya tempat kamera pada ngumpul, dan aku langsung baca-baca doa gitu. Tapi nggak nunjukin wujudnya kan ya? Enggak, karena aku memang lagi arah ke depan dan nggak mau lihat kanan kiri atau nggak mau lihat sekitar, karena aku tahu itu tempatnya agak horor. Jadi aku nggak berani ngeliat ke kanan kiri. Mungkin kalau aku lihat ke kanan kiri mungkin aku akan melihat sesuatu kali. Bisa dipraktekin nggak suaranya gimana? Masih inget? Suaranya tuh kayak suaranya tuh jelas banget di samping kuping aku. Deket banget. Aduh, mudah-mudahan kamu nggak ngalamin kejadian kayak gitu lagi. Aduh, ya, jangan sih. Karena habis dari kejadian itu aku langsung kayak berat banget badan aku. Oke, aduh, kalau berat tuh katanya sih biasanya kadang-kadang tempelan. Tapi mudah-mudahan itu nggak terjadi sama kamu ya. Aduh, jangan sih. Baik, Jangan. dan mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja. Anggi, Amin. kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Iya. Berikut ini kita akan menghadirkan seorang partisipan yang memiliki konflik sangat rumit dan belum terselesaikan. Dan malam hari ini Roy Kiyoshi akan langsung memilih partisipan kita yang ada di War Room. Malam ini saya akan memilih 1 dari 10 partisipan yang memiliki masalah dengan teror gaib. Berawal dengan keisengan, lalu berujung malapetaka. Dan saya mencium bau darah, kematian, dan bunuh diri. Silakan partisipan ke belakang semua. Dan saya akan memilih salah satu tangan partisipan yang akan saya kuak misterinya. Saya memilih tangan ini. Di belakang sini ya? Ada kamera bisa ikut nggak? Anggi mau ikut. Ini, Mbak, ini partisipan kita ya? Ini kayak ketakutan. Saya takut sama cahaya ya. Saya butuh air. Mbak, Mbak bisa dengar saya nggak? Mbak, halo, selamat malam. Mbak, selamat malam. Selamat malam. Mbak. 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 Kenapa matanya kayak gitu, Roy? Ini dia kemasukan. Aduh,
bawa ke ruangan aja untuk Iya, cadain iya. dulu. Siap, siap. Yuk, 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 tolong bantuin dok, tolong bantuin dibawa ke dalam ruangan dulu deh. Atau, sini dulu. Yuk, Anggi, ayo ikut dulu. Kamu ikut saya deh mas. Lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Sini. Iya, nggak apa, nggak apa, lewat sini. Kita berdua, kita bawa dulu. Saya pastikan nggak ada apa-apa ya. Dan saya pastikan semuanya aman terkendali. Saya ikut. Udah, kita duduk sini dulu deh. Kamu silakan dulu mas. Silakan dulu. Itu dia kenapa? Gak tahu, ini tiba-tiba kesurupan gitu mas. Iya akhir-akhir ini udah sering. Udah dari kapan? Semenjak kita pulang habis liburan. Pulang liburan sering kayak gini. Setelah kita pulang liburan dari Jepang, dia seperti itu. Itu kapan? Setahun yang lalu? 2 tahun yang lalu? Belum lama sih. 6 bulan? Ada 6 bulan terakhir? Belum setahun. Belum setahun? Iya, 6 bulan. Itu di sana gimana tuh dia? Saya bisa minta monitor nggak untuk lihat sana kejadiannya kayak gimana? Tim, FD, ada boleh monitor? Biasanya kalau lagi kesurupan kayak gitu diapain? Iya. Didiemin? Iya bingung juga. Jadi cuman tiba-tiba udah, tapi lagi-lagi gak pergi datang. lagi Maksudnya kayak- biar dia berhenti untuk kayak gitu dan nggak kesurupan lagi dengan sendirinya. Karena saya nggak ngerti, jujur aja saya nggak Terus ngerti didiemin, gitu kan. ditenangin, lama-lama hilang. Hilang sendiri. Awalnya takut juga saya sih orangnya, jadi malah aku sering tinggalin aja. Nggak terlalu ini soal-soal begitu, ngerti begitu nggak? Tapi itu kalau lagi sendirian sih bahaya sih. Iya, soalnya kita nggak sendirian. tahu dia bisa ngapain aja kan. Coba ya kita lihat ya. Ini mudah-mudahan Roy bisa cleansing dan bisa bikin dia sadar supaya kita bisa ajak ngobrol. Mbak, tenang Iya, dulu ya, Mbak. oke. Ya. Mbak, kenapa ya, Mbak? Sering gitu ya? Iya. Aku minta air dong. Minta air untuk Coba kita denger ya, mudah-mudahan bisa diajak komunikasi sama Roy supaya kita bisa tahu nih sesuatu maunya yang apa dirasakan sama mbaknya gitu. Masuk di lubang hitam seperti itu, kemudian langsung hilang. Tapi ada perempuan itu, dia selalu menghantui aku. Di Saat depan itu mata ada liburan sama perempuan. siapa mas? Iya, perempuan Berdua. rambut Jepang. Berdua aja. Kayak perempuan Jepang gitu. Itu semenjak kamu liburan pergi ke Jepang. Iya. Jadi semenjak itu, saya nggak tahu kenapa. Semenjak dari pulangnya liburan itu, saya tuh dihantuin terus sama wanita itu. Oke, baik. Kayaknya sangat mengerikan sekali. Ya udah. Mbak, tenang dulu di sini dulu ya, istirahat dulu ya. Kayaknya belum cocok, auranya belum bisa untuk kesana. Sementara kamu kumpulin energi dulu, jangan bengong. Dan saya harus keset dulu, saya cek, dan saya akan balik lagi. Ya, sebentar. Jadi tadi dia bilang katanya suka ada datang sosok perempuan gitu, masnya sering ngeliat juga nggak? Ya, jujur ya saya full 6 tahun saya hidup, saya nggak pernah ngeliat yang begituan. Saya nggak terlalu pusing sama yang begituan. Cuman emang sih setelah pulang dari sana kayak berasa doang sih, kayak beda gitu ya. Percaya nggak percaya sih, kayak ada yang ganggu gitu sih, cuman nggak ngeliat, cuma Gangguannya berasa kayak dong, gimana? Kayak yang ngerasa, misalnya lagi kayak ada yang ngikutin, misalnya kayak makan nggak ada siapa-siapa, tapi perasaan doang, entah perasaan doang sih, kayak ada nih yang di samping, tapi cuman ngerasa kayak ada orang, gimana sih, kayak ada orang tapi nggak ada, Kamu tapi ngerasa nggak ngeliat. gimana Roy dia? Dalam penerawangan saya ngerasa dia diikuti oleh hantu perempuan berambut panjang. Dan saya mengira ya, saya menduga jangan-jangan ini ada kesalahan fatal yang dilakukan pada saat dia liburan atau pergi kemana, abis ngapain,
ada mungkin kita kan orang nggak pernah tahu ya, kita bisa kadang ngecing sembarangan, ngambil barang apa atau apa segala macem, coret-coret apa Merusak, barang nggak minta izin. atau segala macem. Tadi soalnya kata pacarnya ini setelah pulang liburan baru sering ngalamin kayak gini nih, kesurupan-kesurupan kayak gini. Liburan ke Jepang ya. Namanya siapa sih? Masnya nama siapa? Mas, ini namanya kita ganti dengan nama samaran ya. Itu nama pacarnya siapa? Kita ganti dengan Andi dan ganti nama samaran ya. Sarah aja ya. Roy, Aduh, Aduh, tapi dia sendirian loh. dia sendiri loh itu. oh saya. Gak apa-apa nih. Sadar dong. Saya ngerasakan kehadiran makhluk astral yang sangat pekat banget loh, Bay. Ini saya ngeliat dalam penerawangan saya sebenarnya nih, setelah pulang liburan dari Jepang malah nggak karu-karuan kayak begini. Ada salah satu orang yang kayaknya melakukan kesalahan fatal. Salah satu di antara mereka berdua. Iya, aduh jantung saya sakit nih. Saya ngerasa energi dia gede banget. Bisa diajak komunikasi nggak sih, Roy? Mau apa sebenarnya? Aduh, Kenapa dia? kok nunjuknya ke pacarnya? Mungkin masnya harus ingat-ingat kali kejadian apa atau pernah ngapain kalian berdua sama liburan di sana. Oke. Waktu liburan di sana kan di bawah kaki Gunung Fuji, di situ kan ada kuil, kita berdua ke situ. Dan di situ ada kayak kertas-kertas atau Loh. Saya ngerasa ini bukan. Bay, saya ngeliat ada goretan tangan yang dia mencoba. Lihat deh. Itu satu tangan. 1, 2, 3, 4. Mau pegang tapi takut Ya, juga jangan. sih. Tangan satunya lagi apa? Ada juga. Enggak. Cuma satu tangan. Cuma Roy, ini bisa diajak komunikasi bisa nggak sih? bisa. Hah? Sidang. Jangan. Bahasa Jepang. Ih, apa-apa. aku bisa ini ya. Bahasa Jepang. Itu bisa. Anata wa dari desu ka? このsi negasi asik gitu. Sudah. Nande? Saya tanya dia kenapa gitu. Dia mau membawa, dia dendam sama ini, mau bawa Laki ke ini. alamnya. Dia mau bawa di pacarnya ini ke alamnya. Ini jadi Tentang- kesurupan hantu. Dia dendam sekali sama seorang ini. Hah? Yang sebenarnya pacarnya. Tapi dia dirasuki oleh makhluk halus hantu Jepang nih. Dia bilang, "Omae mukatsuku da yo." 彼らがされた。 Kamu nanya apa, Roy? Ite. Dette kudasai yo. Nani shiteるの? Kamu nanya apa, Roy, sampai dia marah kayak gini? Saya bilang, kamu ngapain sih Hah? pergi sana? Terus? Omae mukatsuku da yo. Itu artinya? Ngerepotin banget. Hah, Dan terus? lu harus pergi. Kamu minta dia pergi tadi. Terus dia bilang, Nggak mau. dia nggak mau dan minta aja tetap. Iya.
Urus saya. Urus saya. Saya bilang diam di tempat. Urus saya. Oh my. Aduh, jangan aku. Dipegang dulu tangannya. Ini bisa di-cleansing dulu nggak, Ron? Kayaknya harus dikeluarin deh. Saya butuh sini. Wah, kasih wah, limut. Mas datang ya, Mas. Kisi. Oke baik, saya butuh kain hitam. Kain hitam, kain. Kain, Mas. Ada kain. Ya, Mbak. DT kudasai. DT kudasai, onegaishimasu. Itu artinya apa, Ron? Saya mohon kamu pergi. Please. Kamu minta dia baik-baik itu pergi ya? Onegaishimasu. Honto. Oh my. Gomen nasai yo. Gomen ne. Koregan, sarin ditai. Apa artinya? Dia minta apa, Ron? Dia tuh ngelakuin kesalahan fatal, tapi dia mungkin nggak sadar. Sebenarnya kamu waktu di apa sih kuil. Ini buat mungkin kesalahannya itu dari perempuannya atau dari pacarnya, kok, Roy? Dari pacarnya sih. Pacarnya. Saya ngeliat ini kok dia efek ya. Terus dia kayak pengen. Bisa ini dulu. Kita bawa yuk ke set sebentar. Ini gimana? Tolong dibantu. Bisa tangannya. Dan satu hal lagi, dia takut sama lilin. Oh gitu. Ya udah kita bawa di sana, banyak lilin tuh di studio, di set. Ayo kita bawa deh. Masa ikut? Anggi nggak apa-apa? Kamu nggak apa? Ikut, aku nggak mau sendirian. Aku nggak mau sendirian. Yaudah, ayo. Aku takut. Ayo. Ini udah sadar belum ya? Udah belatung loh. Hah? Loh, Hah? Apa belatung? ada belatung lagi. Dia sadar. Kamu nggak kena belatung tuh situ? Kenapa? Kenapa ya? Nggak, mbaknya tadi nggak sadarkan diri, lalu saya taruh di ruangan khusus Sini, Mbak agar geser dulu tidak. ke sini. Ya. Mbak, namanya kita kasih nama samaran Sarah ya. Kita pakai nama samaran Sarah. Ini Mas Andi. Andi Sarah. Mbak Oke. tadi nggak sadarkan diri. Mbak tenangin diri dulu. Dengerin penjelasan Roy ya. Jadi saya lihat tadi mbaknya nggak sadarin diri sama sekali dan nggak tahu apa-apa yang kamu ngomongin. Dan mata kamu, tubuh kamu dirasuki oleh roh jahat. Dan saya curiga ini ada kaitannya dengan suatu kesalahan fatal. Itu yang saya rasakan. Apakah kalian pas selama liburan melakukan sesuatu yang di luar dugaan mengganggu para makhluk halus kah? Iya, waktu terakhir kan kalian liburan ke Jepang kan katanya ya. Ke Jepang liburan berdua. Ada kesalahan yang dilakukan nggak? Mungkin ke satu tempat atau mungkin Coba ingat-ingat merusak lagi. sesuatu. Ingat-ingat terus, ingat. Ada yang merasa terganggu, takutnya nempel dari sana gitu bisa ya, Roy? Iya. Kan kadang biasanya kalau tempat-tempat liburan itu kan ada yang kayak mistik, terus Iya. harus benar-benar dengan berpakaian tutup aurat atau memang harus biasanya kalau Jaga. perempuan tuh datang bulan itu nggak boleh untuk datang ke tempat situ. Atau kalian pernah berbicara atau Ngomong sembarangan. iya gitu. entah itu dengan benda atau sesama Iya. manusia, kan kadang kita juga bisa kesel, takutnya Iya. kalian mengucapkan kata-kata itu sampai akhirnya menyinggung Itu dia. perasaan orang dan ternyata Ngucapin orang yang itu salah, Ya perasaan. ngambil, merusak. Perasaan coba enggak diingat-ingat ada. lagi gitu. Diingat-ingat. Enggak sih, kayak orang liburan biasa gimana sih? Ya, kita sih terakhir liburan ke Gunung Fuji. Dan di situ kita ke suatu kuil. Nah, Sembayang di kuil. situ. Tapi Nah, selebihnya kita nggak berbuat apa-apa. Saat itu mbaknya lagi datang bulan atau enggak? Enggak.
Kuil Dan apa ngucapin waktu itu? kata-kata kasar pun saya juga enggak. Cuman nggak tahu kenapa setelah itu ya hidup saya dihantuin sama perempuan itu. Saya ngelihat dalam mata batin saya sebenarnya pada saat ke kuil tersebut adanya kelakuan mencabut apa ya, kayak semacam kertas-kertas itu, wishlist. Kertas doa Iya, yang biasa di wishlist. iya harap. Biasanya kalau di Jepang itu ada semacam kertas doa yang ditempel-tempel gitu. Iya. Udah gitu kan itu nempel. Tapi saya mencoba untuk melihat lagi lebih dalam. Kenapa kertas doa yang dicabut ini malah dia yang jadi kesurupan. Itu sih yang saya rasain. Dan ada kata maaf ya sebelumnya, saya ingin bukan saya menyidang, sidang. Tapi ini kamu diikuti oleh arwah dari Jepang. Pantesan tangan kamu juga ada tanda-tanda besetan. Jujur, kamu nggak sadar ya? Kamu lihat tangan kamu deh. Aku nggak tahu kenapa hidup aku tuh hancur setelah liburan ke Jepang itu hancur sekali gitu. Kayak gimana Roy? Sosoknya kayak gimana bentuknya? Jadi yang saya lihat rambutnya panjang banget. Dan itu yang saya lihat. Untung buru-buru cepat kemari ya, karena kalau nggak ada jawabannya. Panjang, rambutnya lebih panjang dari Anggi. Lebih panjang dari Agi. Serem banget. Itu terus belatung-belatung itu datang dari mana? Dari dia? Sebenarnya memang dari dia. Waktu Sarah partisipan kita dibawa ke sini, tahu-tahu ada jatuh belatung. Kau pernah ngalamin hal itu juga nggak? Di rumah tiba-tiba ada belatung di mana-mana gitu. Ketemu Enggak, sama cuman belatung. saya seringnya ngeliat sosok perempuan itu yang mukanya hancur gitu. Itu dalam mimpi atau wujudnya datang? Mengerikan sekali pokoknya. Coba di Gambar. apa bentuknya? Rambutnya panjang atau udah tua atau udah masih muda? Memang rambutnya tuh panjang sekali. Tangannya tuh berdarah, entah itu dia apa saya nggak ngerti. Cuman bajunya penuh darah. Kisaran Dan mukanya itu kisaran umurnya berapa? 40 atau memang udah tua banget? sekitar 40-an. 40. Mbaknya umurnya berapa? Saya 31. Ya mungkin nggak jauh beda kali ya. Terus tangannya berdarah-darah gitu. Iya, baju, tangan. Berarti kayak itu kenapa Jujur, kamu? itu Saya kok nggak tahu kenapa. itu bekas ya. Kalau itu setelah liburan ke Jepang, tapi dia nggak sadar. Tadi dia juga di sana, dia nggak sadar. Sampai akhirnya saya ngelihat tangan dia persis banget apa yang saya lihat dengan kertas wishlist tersebut. Saya udah berani lihat, ternyata kayaknya bukan. Saya dengar di sini kertas wishlistnya itu orangnya sudah. Oh jadi ada orang, ada perempuan bikin wishlist. Terus dia nempelin di tempat itu. Iya, Terus dia iya. Ya kan? Itu kan cuma kertas Seperti doang, itu. apaan sih? Itu yang saya rasain dan kamu berdua dateng nggak ke tempat itu, orang nempelin doa, nempelin Terus wishlistnya, pernah kertas-kertas yang mencabut di- gitu nggak? Kalau saya nggak tahu. Tapi kok itu begitu Kenapa, sih, Mas? Masnya kenapa? Kok Jangan-jangan kamu kayak lagi ngasih ya? kode gitu sih? Nggak ya, itu kan cuma kertas doang. Apa hubungannya sama semua ini ya kan? Ya loh, tapi nggak boleh loh. Itu sebenarnya kertas doa itu mereka menjaga manner loh. Mereka tidak boleh mencabut satupun kertas doa dari yang lain. Ngapain sih ngambil kayak gituan? Dia ambil Mas. Iya saya ambil buat. diambil buat Iya. Mas kan nggak nyambil. tahu bakal jadi begini kan cuma iseng doang lagi liburan. Ini Kamu kayaknya tahu keren nggak nih, itu ambil aja. akhirnya kamu ngancurin hidup Bener, aku Roy. tau nggak? ih Masnya nggak kasihannya sama pacarnya? Ya aku Bingung nggak deh. tahu gitu. Iya. Emang kamu pikir enak dihantuin kayak gini? Kertas doang kali itu. Enggak, Kan itu kamu bukan nggak tahu kertas maksudnya doa. apa nanti. Itu kertas doa. Dan orang yang nulis kertas tersebut kayak punya niat mau. Saya seperti lihat dia menuliskan wishlist terakhir
Dan maksud saya, dia menuliskan itu tampaknya tulisan terakhir dia dan dia kayaknya mau niat mau gitu. Jadi itu tulisan sebelum dia. Dan saya ngeliat setelah dia tampaknya dia pergi ke Aokigahara. Aokigahara hutan. Dan saya kurang gini, tradisi orang Jepang ya, mannernya itu hal yang sangat tabu dan tidak sopan sama sekali jika kertas doa diambil, kemudian juga apa namanya, Iya, that's not iseng. Itu boleh Ya, saya Mas. lihat. Nih, Itu aturan apa ya? Adabnya kertas mereka. doang nih, gitu, cuma ambil ini mannernya. doang, ini kertas doang Kertas nih. tapi kamu tuh Aduh, bisa ngancurin banyak hidup lagi aku tau nggak? diambilin. Ya siapa mau tau ini kertas doang ya, elah apaan sih ini doang. Kamu tuh Iseng kalau doang, itu Kak. jangan sembarangan ngambil barang-barang yang Ini kan dibiarin juga di situ, bebas dong. tapi kan kamu nggak Saya- tahu nanti maksudnya apa. Saya bisa pegang nggak? Akibatnya apa kamu nggak tahu kan? Dia mau lihat dong. Ini arti tulisannya apa Korea? Apa Oh. itu? Oke. Selamat tinggal sayangku dan sampai jumpa di alam lain. Itu berarti sebelum dia nulis itu buat pacarnya gitu? Iya. Dan ditempel di kertas tuh kamu. Aduh, siapa Andi? Selamat tinggal sayangku sampai jumpa di alam lain. Sekai. Aduh. Aku nggak tahu. Ada-ada Aku pikir aja itu sih. cuman ya Jahil banget. Berarti itu perempuan itu memang udah niat gitu loh. Jadi udah niat. Tapi memang bener sih. Saya itu sangat menghargai. Iya karena memang latar belakang saya juga Jepang. Manner dan attitude tuh harus dijaga banget. kan. Etikanya ya. Etika. Karena Jepang mengutamakan etika dan kesopanan dan tata krama. Jadi kayak seperti ini. Dia udah putus asa banget sampai dia tulis dan dia pergi ke Aokigahara. Ngilangin itu semua bagaimana? Saya pengen banget sih gali lebih dalam. Saya minta kain hitam lagi ya. Kain hitam ada ini, kain hitam. Itu. Ini sebenarnya surat buat pacarnya kali sebenarnya. Pacarnya tampaknya gimana bisa? Nggak terima ini. nggak mau sama dia lagi tampaknya. Oh. Terus kenapa yang dimasukin itu pacarnya Korea, bukannya dia kan dia si masnya ini yang ngambil kertasnya, kenapa nggak dia Kenapa ya? yang Karena cewek? iya. Soalnya kan Karena sama-sama sesama cewek. perempuan. Oh sama Terus dari perempuan. itu kalau misalnya masnya yang ngambil, ini kan dia jadi korbannya gitu. Terus dia sampai sakit ya. Kalau sakit. Tapi dia yang ini Iya. motong-motong itu bukan karena mau ngajak perempuan ini si Sarah ini untuk ikut juga kan, Roy? Ikut justru. Justru mau ngajak dia. Juga. Iya. Masalah kertas ini udah sampai mati-mati gimana sih? Aku mau kamu balikin ini ke Jepang. Baliklah terus ke Jepang. Aku nggak mau tahu ya kamu. Nggak tahu tempatnya di mana, ingetin lagi Tahu jangan kan anggap tempatnya? remeh. Karena saya menjunjung tinggi lebih Dan ada manner ya. beberapa emang di sana ada yang Tapi- ambil atau jatuh ya ambil aja ini. Jatuh. Jatuh Sama sendiri aja, Walaupun apa? jatuh Sendiri tapi itu kan- bukan punya emasnya, Iya. bukan berarti bisa diambil. Tapi Korea kalau seandainya dia balikin lagi, kan ini kejadiannya kapan terakhir liburannya? 6 bulan terakhir ya? 6 bulan terakhir. Nah, berarti kalau seandainya dia balikin lagi, ini waktunya nggak terlambat ya? enggak. Apa yang udah diambil harus dibalikin lagi. Sangat tabu sekali loh. Tapi sebelum ini dibalikin gimana? Jangan-jangan ada percobaan lagi Sarahnya nanti mau Justru kalau kelamaan dibalikin, tangannya tambah beset banyak. Tadi Bayu lihat sendiri. lihat ada garis di Ada sini, garis. ada banyak. Itu potongan nadi loh. Iya. Kamu lihat gak? Iya, Anggi lihat tadi Anggi itunya. lihat gak? Ada Lihat. kayak semacam gitu-gitu. Garis, iya. Garis kayak bekas luka gunting. Iya. Sep, sep, Tanda sep, banget. sep. Itu Kamu tuh udah bahayain dia loh. Gara-gara cabut kertas orang mau. Gini loh, baik. Logikanya gini. Dia ini tulisannya selamat tinggal sayang sampai jumpa di alam Alam lain. lain. Niat mau. Lalu dia dicabut langsung nggak tenang dan kemudian masuk ke situ. iya. Keinginan dia si hantu itu
masuk ke badan dia, seolah-olah dia mengulangi lagi. Kamu bisa minta dia untuk nggak datang lagi, nggak gangguin Pegang lagi nggak? nggak, Roy? Nih, lihat deh, 1, 2, 3. Bayu, kamu mau komunikasi sama dia? Hah? Hah? Aku ajak komunikasi biar cepat selesai deh. Aku nggak tega nih sama orang yang di sana. Kita mainannya harus saling menghormati sih. Gimana Roy maksudnya? Kita Kayak gimana komunikasi sama dianya? Iya. Banyak belatung. Iya. Kamu antara bodoh atau tidak tahu atau iseng ya. Mas, ini pelajaran nih kalau ya siapapun ya, kalau lagi datang ke tempat asing, hiburan atau pergi gitu ya, jangan sampai merusak atau melakukan hal-hal yang nggak sepantasnya. Iya. Jangan sampai mengambil yang bukan miliknya. Ini kejadiannya nih jadinya. Ya jujur saya nggak tahu soal begitu, yang masalah begitu. Jadi ya masalah kertas begini doang ya. Sampai udah di ini apaan sih gitu kan mikirnya. Enggak, jangan goyang-goyang dong. Lagi diambil buat apaan sih, Mas? Iya, buat apaan sih? Ya bawa aja. Iya. Pengen aja gitu Nah, kayak abis ngambil ini taruh di mana? di Dipajang? kamar, kayak dipajang kayak di kamar apa di mana kan keren dari sana. Coba panggil Sarah. 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 Iya. Sarah masih bisa dengar kami ya, kita ya. Iya. Kayak gimana, Roy? Supaya bisa diminta paling nggak ngasih tahu kalau ini pacarnya akan balik ke sana untuk ngembaliin ini semua, dan paling nggak kita minta maaf deh. Dia Iya, terutama. dia minta maaf. Sarah masuk ke dalam dunia kamu, Sarah. Terus ketemu sama yang perempuan tersebut. Terus kamu bilang dalam hati pakai bahasa kamu sendiri. Supaya balik ke tempat asalnya. Kamu mau menyelami dia nggak? Bantuin Gimana juga. caranya? Saya butuh kain hitam lagi tampaknya. Satu lagi. Sampai Saya jumpa di alam lain. masuk ke dia. Iya, terus kamu bilang ke situ untuk jangan ganggu si Sarah. Ini kelakuan kamu sih, seharusnya ini kerjaan kamu, tapi kamu ngerepotin orang jadinya. Bayu, kamu di situ deh. Baik bersih. Ya kamu pindah deh. Dia akan ngerti bahasa saya nggak? Atau nggak usah ngomong, diam aja ya. I don't know. Apa yang kamu lihat, terserah. Saya ngapain? Pegang tangannya? Pegang tangannya dong. Mana tangannya Sarah? Bantuin dia. Sarah dengar saya? Mana tangannya? Saya masuk ke dalam. Iya, masuk ke dalam. Nanti tuh mereka komunikasi tuh berdua kok, Roy. Iya. Ini ada pintu besar. Saya masuk. Masukin deh pintu besarnya. Lorong panjang, Masukin. jalan terus. Jalan terus, Bayu. Jangan berhenti. Untung ya ketahuan, kalau nggak Sarah. Saya ngelihat ada perempuan rambutnya panjang nutupin mukanya. Kamu berani nggak bilang ke perempuan rambut panjang itu jangan gangguin Sarah lagi? Ini kesalahan fatalnya dari pacarnya Sarah. Pakai bahasa batin aja. Tinggalin orang ini. Kami minta maaf. Kamu boleh kembali. Dan nanti yang melakukan ini akan bertanggung jawab. Enggak. Dia masih masuk loh. Dia kayak ngincer. Dia masuk lagi. Dia ngincer pacarnya. Begitu di lorong itu saya ngomong sama dia terus dia ngejar saya. Iya. Tidak. Lihat.
aku ngelawan sendiri. Dia tuh ngincer pacar. Ju, Coach Yu, di sini Dia minta apa, Roy? Lil. ke Koni, let's go. Lagi. Nani shiteru no? Nani ka hoshii? Minta lagi lu. Apa yang mau? Aku sih. Kenapa, Roy? Dia mau bintang tamu kita ke api. Minta bintang tamu. Minta Anggi. Anggi. Kemana? Ke atas meja. Ke sini. Sebenarnya pengen, ya, the point is, dia pengen banget balas dendam sampai akhir, sampai ke alam berikutnya sesuai dengan tulisannya. Kami sama-sama perempuan dan pertukaran energi. Duduk Lu di lepasin situ, lepas aja. dulu sepatu aja deh. Lepas sepatu. Terus itu Tapi jangan masukin ke aku ya. Iya. urus Jangan saya. masukin ke aku ya. Urus saya. Itu Apa tuh maksudnya, Roy? Diem. menyeramkan. Coba, Terus bisa. Naik. duduk. Sebenarnya Duduk. itu tatapannya itu loh. Udah, Roy, aman ya? Udah aman. Kamu diam. Dia deket ke aku. Dia deket ke aku. Kita nggak akan biarin dia deket ke kamu. Kok Roy? Dia deketin ke aku kok Roy. Udah, Udah ya? Seturun. Kasih air. Bantuin dong, Di. Enggak usah. Oke. Udah ini. Dia udah Udah ya? rilis. Udah lepas. Anggi, kamu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Tapi tadi apa Saya hubungannya? minta Dia kayak garam kasar. butuh kayak kalau listrik tuh butuh dicolok gitu. Oh. Butuh energinya biar nyambung, biar bisa keluar, bisa lepas. Dia udah lepas sih. Tapi ini, aduh kok maaf ya, saya orangnya to the point sih ya. Saya ngerasa ini nih ngerepotin banget. Iya. Mas, itu harus dibalikin loh. Itu harus dibalikin. Dan ini gimana sadarinya nih? Ini sadar kalau pelan-pelan. Nanti kita kasih minumnya sama air, Minta sama minum, garam minum. kasar. Kita minum. Mbaknya sadar? Mbak, sadar? Bisa dengar? Oke. Jangan dilap, Iya ya. kena mata. Udah diem dulu ya. Diem dulu. Nggak usah ngomong apa-apa. Saya pegangin. Diem dulu, nggak usah dipegang. Jangan diinin. Tisu Jangan. basah dong. Gimana saya tuh jadi hantu itu? Pokoknya aku mau kamu balikin itu. Ya ampun, tiba-tiba langsung berubah dong. Masa iya sampai nggak ketemu gitu? Enggak, gua segergetan deh, gemes deh. Jadi cowok tuh kurang apa gitu, maaf deh, maaf banget ya. Saya kasihan sama si Mbak Saranya. Sarah, silakan duduk sini, sebelah sini. Mundur. Oh, mau di sini. Ya, sini dulu nggak apa-apa. Iya. Sini dulu nggak apa-apa. Nggak, mata nggak. Ya,
Ini pelajaran ya Mas ya. Besok-besok kalau liburan, jangan sampai ngelakuin hal-hal yang emang nggak pantas untuk dilakuin. Iya. Apapun itu kalau bukan miliknya jangan diambil, jangan ngerusak, jangan ngeganggu. Apalagi kalau misalnya nemuin, ini kan di kuil temunya kan. Ini harus dibalikin ya, ini dipegang, disimpan, dibalikin. Saya lupa terakhir. Mbak Sarah, cuci muka pakai ini. Iya, ambil, balikin, simpan. Pakai gini aja. Ke mata. Dikit-dikit aja. Di muka. Nyesel nggak Mas ngelakuin itu? Iya, kalau saya jadi kamu, saya minta maaf Ini sih. pakai ini terakhir. Minta maaf. Saya minta maaf. Dibilas ya. Bilasnya pakai Ini namanya kayak apa ya, ceroboh aja gitu. Iya, iseng gitu. Mungkin Heeh. niatnya dia kayak cuma iseng buat lucu-lucuan. Gue punya oleh-oleh loh dari sini, asli dari sini. Tapi kan nggak tahu kalau ternyata efeknya tuh pacarnya sendiri yang kena. dan bahkan dia nggak tahu tulisannya apaan. Ternyata sampai jumpa di alam lain. Iya. Ternyata adalah seorang wanita yang depresi. Mau Udah. Ada terakhir yang mau disampaikan, Roy? enggak ada. Saya pengen kamu balikin. Itu aja udah titik. Ya udah, kalau begitu. Sarah, Andi, terima kasih banyak sudah hadir menembus mata batin. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Selamat malam. Kami harapin terbaik ya buat Sarah ya. Jangan lupa itu dibalikin. Terima kasih. Makasih ya. Iya. Banyak banget ya tuh. Ada sebab, ada akibat. Jadi berpikirlah dengan matang sebelum kita melakukan sesuatu perbuatan baik atau jahat. Berikutnya akan hadir seorang partisipan yang memiliki konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan. Malam hari ini Roy Kiyoshi akan kembali memilih partisipan kita dalam War Room. Malam ini saya akan memilih satu partisipan yang memiliki persoalan gaib dan berhubungan dengan ilmu hitam, egois, dan perang saudara. Silakan partisipan ke belakang semua. Dan saya akan memilih kembali tangan salah satu partisipan saya. Ini dia. Silakan duduk di sini. Dan silakan duduk juga. Terima kasih Roy. Ya. Ini partisipan kita, namanya kita samarkan dengan Dio. Dio. Oke Roy, kenapa kamu pilih Dio sebagai partisipan kita malam ini? Karena entah kenapa Dio dari tangan, dari auranya dan dari apa yang saya cium di sini, dia mempunyai kasus yang fatal. Fatal itu. Fatal Jadi maksudnya? fatal, dia mau maju ke depan takutnya ntar dia mau membuka diri dan buka rahasia, tapi takutnya ntar bakal disantet. Disantet. Santet sama? Santet sama seseorang seperti itu. Jadi ini saya memilih secara random. Saya hanya melihat tangannya saja dan saya merasakan adanya ketakutan yang luar biasa kalau misalnya membongkar rahasia. Jadi ini nangis karena dia ketakutan rahasianya akan terbongkar sebenarnya. Rahasianya orang tersebut terbongkar karena ada kaitannya dengan beliau. Jadi ada tekanan dalam hidupnya. Iya, jadi Dio itu tuh di belakangnya ada orang jahat. Jadi Dio tidak bisa berkutik, kayak lehernya udah dipegang terus. Dia itu tumbalnya atau Nah, itu saksi dia. atau apa dia pelakunya atau bukan. gimana Kak Roy? Saya merasa Dio itu adalah korbannya. Jadi misalnya nih saya punya majikan
Majikan gue tuh gue tahu majikan tuh salah, misalnya narkoba. Nah, aku tuh nggak mau jualan narkoba misalnya. Jadi tumpang tindih dan aku tuh mau laporin polisi tapi nggak bisa. Tapi ini majikan. Iya. Jadi antar apa ya, kayak makan buah si malakama gitu. Iya. Padahal Kanan gue salah, tahu kirinya majikan salah. gue tuh salah gitu, view-nya gitu. Itu yang saya rasain dari tangisannya dia. Jadi kayak depresi dong. bisa Iya, dibilang depresi, seperti bingung. itu. Terus gimana majikannya udah tahu kayak begitu, dia harus gimana ya? Ini kalau kamu bilang tadi jahat di belakangnya, ini berkaitan dengan mistis nggak? Berkaitan dengan mistis, tentu pasti. Oh. Pasiennya, Dio, sorry saya mau nanya. Kenapa kamu menangis mendadak? Saya takut, Mas. Takutnya kenapa? Yang tadi saya bilang ya? Iya, saya tuh mau jadi orang yang benar. Ya, cuman saya serba salah gitu. Saya tuh mesti ngikutin apa yang ya dia ini mau gitu. Kalau saya nggak mau ya, pokoknya dia tuh ngeri banget sama santetnya, Mas. Santet? Santet. Siapa? Si namanya, Mas. Siapa dia? Dulu waktu itu saya kan orang daerah dari seberang. Saya ke Jakarta. Saya bingung waktu itu habis ongkos mau kemana, tiba-tiba ya datang negor saya. Pertama baik gitu, mau ngasih kerjaan katanya. Ya setelah saya tahu ya dukun santet dia, memang benar bisa nyantet orang. Tapi lama-kelamaan nggak ada lagi yang mau pelanggan yang mau nyantet orang. Jadi nggak ada lagi yang pendapatan dia lah gitu istilahnya. Terus ya saya coba disuruh coba kamu cari kira-kira ada nggak pasien atau pelanggan yang bisa datang ke saya gitu. Terus kamu cari? Iya. Kok pakai cara calo juga ya? Iya, saya cuma bantuin aja Ini sih, bukan calonnya jadi. calo sebenarnya, Mas. Jadi saya kayak utang budi aja karena saya tuh kayak dihidupin sama dia, makan saya, semua tempat tinggal numpang. Tapi tahu itu salah kan? Tahu, Mas, tahu saya. Kamu bantu cari pasien? Iya, tapi memang awalnya saya tuh nggak mikirin itu, nggak mikirin hal-hal yang nanti akan terjadi ke depannya gimana. Karena saya yang penting saya butuh tempat tinggal dulu datang ke Jakarta ini gitu. Memangnya apa yang terjadi, Mas? Ya akhirnya karena udah mulai sepi gitu, saya coba yang ngikutin yang dia suruh gitu. Apa memangnya yang disuruh? Ya nyari pelanggan tadi. Jadi saya coba cari dari sosmed, saya coba cari akun-akun orang yang kelihatannya Bermasalah. galau ya, bermasalah. Tadi ditinggal pacar atau dia ada yang bangkrut segala macem. Oh. Ya, Terus? ya saya menawarkan diri, saya coba kirim pesan ke inboxnya. Ya akhirnya ada yang tertarik dan lumayan banyak. Jadi saya kumpulkan, saya data dan saya suruh datang ke ini. Jadi sebelum orangnya datang, sebelum istilahnya kayak berobat gitu atau minta wejangan, ya saya ngomong dulu sama orangnya bermasalah seperti ini. Ya nggak bisa apa-apa sebenarnya, dia tuh cuma bisa nyantet orang aja. Dukun palsu dong. Iya, tapi untuk santet ini dia bener-bener, Mas. Tapi dia nggak bisa ngebaca Nggak bisa, orang, nggak tahu. Nggak bisa baca orang, dia nggak bisa ngeramal masa depan, dia nggak bisa pengasihan, itu semua ya bisa dibilang kayak Itu dari Mas Dio? Ya saya tahu dia Informasinya. memang cuma bisa nyantet aja, makanya dia nggak bisa berbuat selain santet lah istilahnya, itu aja yang dia bisa. Palsu. Iya. Dukun palsu. Terus korbannya banyak nih, pasien-pasien yang dibohongin? Ya itu dari saya udah ratusan mungkin ya, hampir puluhan, hampir 100 ya mungkin yang dari awal saya kenal dia ini. Pasti Ya, ada saya- perasaan penyesalan ya di diri Dio ya. Banget Mas. Beban ya. Beban banget Mas. Karena tahu majikan, sebenarnya bukan majikan. Temennya ini Partner lah ya, partner. kan nggak seperti yang saya bilang ya tadi ya. Dia udah tahu itunya salah, tapi dia bingung mesti ngapain untuk keluar dari ini lingkaran setan ini. Iya, dan kalau dia keluar, nanti juga dia akan kena santet juga kan? Kalau kamu lihat emang dia diancam, Roy? Iya, ada ancaman, Ancaman gimana? ketakutan. Jangan cerita-cerita ya, lu jangan bocor ya, ntar gue santet lo, kayak gitu-gitu. Terus ini di belakang dia, kamu lihat memang bersih atau ada
hal-hal gaib yang ngikutin yang selama ini ganggu dia? Saya ngerasa si Dio ini ketakutan yang luar biasa karena paranoid sih tentang ruangannya si sang itu menyeramkan dan memasuki pikirannya si Dio. Jadi Dio ini sebenarnya lama-kelamaan jadi kayak peka gitu loh terhadap arwah-arwah dan roh gentayangan. Oh jadi dia juga bisa ngerasain. Iya. Tujuannya datang ke sini untuk apa sih Mas Dio? Ya, saya sebenarnya ya pertama saya nggak mau lagi sama dia. Saya pengen lepas sebetulnya, nggak mau lagi saya kayak gini-gini mas, nyantet-nyantet gitu. Ataupun itu kan bohong semua, dosa mas. Saya nggak mau kayak gitu. Cuman ya karena ancaman ini dari dia, saya nggak bisa apa-apa. Apa ancamannya? Ya dibilang mau nyantet saya balik gitu maksudnya. Saya disantet, kalau saya nggak mau, saya disantet balik. Kalau nggak saya Bener kan? Logikanya. Dia takut karena ada ancaman Iya. disantet. Dia tahu dia salah, tapi dia kalau bongkar dia takut disantet. Santet mati dong langsung. Makanya si Mas Dio datang ke sini buat minta bantuan sama Koroy gimana cara ya, penyelesaiannya. biar saya bisa lepas, biar saya nggak dimacem-macemin gitu aja sih intinya. Berarti kalau kayak gini gimana cara penyelesaiannya Koroy? Kalau kayak gini penyelesaiannya sebenarnya aku sih kalau jadi Dio fair-fairan untuk aku nggak bisa ikutin kamu lagi karena saya ngerasa saya sudah tidak berjodoh lagi dengan kamu. Tapi dia terancam. Iya bisa kena santet Roy karena kan. Terus aku bilang gini, urusan hidup dan mati saya serahin sama yang di atas. Kalau kamu pun ingin nyantet saya terserah kamu. Tapi saya yakin hidup mati saya ada di tangan yang di atas. Justru malah dihadapin gitu ya. Iya. Justru malah makin jangan takut tapi malah makin hidup mati saya bukan karena seseorang yang nentuin. Tapi kita boleh tahu nggak dari korban-korbannya si dukun palsu ini apa aja korbannya? Iya, ada yang meninggal mas. Ada yang meninggal. Ada yang sakit-sakitan sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Tapi jujur deh mas, masnya sendiri menikmati nggak hasil dari dukun palsu ini? Yang saya dapat nggak ada hasil sama sekali pak. Nggak dibayar spesial. Nggak dibayar. Dibayar cuman maksudnya ya ngasih seadanya, dan saya memang nggak nuntut karena memang saya kayak utang budi gitu. Cuman ya Karena buat saya nggak ada. dihidupi sama dia ya. Iya, saya nggak punya apa-apa juga gitu, nggak ada. Dan saya nggak mau kayak gini terus. Saya mau benar gitu aja. Sampai sekarang masih jalan nih praktek ya? Masih mas, masih. Pokoknya dia semua yang waktu itu saya kasih ya, pelanggan-pelanggannya dia kayak follow up dan ada yang nge-link juga yang entah ramalannya benar atau enggak, saya nggak tahu, tapi orangnya bertambah juga gitu. Dan itu bukan dari saya nggak tahu lagi entah siapa. Nah, ini dia. Bagus ya. Tuh kan berarti orang sini dong. Sebentar. Mas. Ini orang nggak tahu diri nih. Udah ditolongin dari awal sampai itu. Udah tahu. Diam. Sebentar. Ini sebentar dulu. Ini masnya siapa? Datang ke sini marah-marah. Ini siapa? Ini mas, mas. Ini teman kamu. Oh ini sang dukun. Oh ini mas Budinya. Ini ngapain? Ngapain sama tanya? Kok bisa lolos masuk sini gimana? Hah? Nerobos tadi. Masuk ke dalam. Kok dia bisa bener-bener tahu nggak tahu kalau dia diri di nih sini? orang. Ya udah kita aja ngobrol di sini aja kali ya Roy ya. Ya, thank you. Boleh minta kursi nggak? Maksudnya apa coba? Hah? Tapi kayak deket-deket deh. Bukan saya nggak mau. Saya nggak mau begini-begini. Saya mau nih orang ini. Janganlah kita membuat orang lain tersiksa, karena semua itu akan berbalik pada diri kita, bahkan lebih parah. Tadi kalau kamu lihat ruangan hijau itu emang ada di tempat prakteknya. Iya, saya ngerasa di ruangan tersebut tuh banyak banget barang-barang aneh. Dari keris, dari bunga, terus udah gitu ada beberapa foto-foto yang dipajang nggak tahu buat apaan. Aneh banget, kertas-kertas, tulisan, dan kemudian ada sejumlah uang juga dimasukin kan dia mungkin bisa berdalih ya kepada orang, ini kayaknya bisa buat lipat gandain uang, kamu tahu gitu. Padahal sebenarnya kayaknya kan dia buat dia sendiri pakai. Iya. Oh my god, itu yang saya lihat. Saya rasa perlu ada penelusuran lebih lanjut ke rumahnya si ini. Oke baik, kalau begitu setelah ini tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami.
Ini nih kayaknya. Kontrakannya kayaknya ini. Permisi. Assalamualaikum. Mas. Ya ini Mas, kita dari Antv. Kita sebenarnya kesini ingin ngobrol baik-baik sama Mas. Mas kan di telepon menolak untuk diselesaikan di studio. Jadi maksud kita kesini mau ngajak Mas sama Ibu baik-baik. Kita selesaikan di studio gimana? Saya mohon maaf Mas, saya nggak mau lanjutin cerita ini Mas. Saya mau pulang kampung Mas, sama kakak saya. Kenapa Mas? Saya minta maaf, saya nggak bisa terusin Mas. Enggak, iya. Tapi alasannya apa Mas? Saya mau jadi orang bener, saya nggak mau. Yang ngurusin tuh biarin lah, udahlah. Biarin lah. Ya. Kita pergi Kak. Tunggu, sebenarnya ada masalah apa sih Mas sama adik saya ini? Maaf nih, berarti Mbak ini tuh kakaknya? Iya, saya kakaknya. Oh gitu, iya. Kalau gitu bisa selesai diajak mungkin adiknya di studio biar diselesaikan permasalahannya. Sebenarnya ada masalah apa ya sama adik saya ini? Mbak nggak tahu? Enggak. Jadi gini Mbak, jadi adik Mbak ini kerja di Jakarta, itu tuh bekerja dengan seorang paranormal. Cuman adik Mbak ini dia punya niat baik, dia pengen keluar. Cuma nggak tahu, mungkin dia nggak tahu cara keluarnya atau takut diancam atau gimana. Dia pengen kabur aja gitu, makanya mungkin ngajak Mbak pulang kampung buat kabur dari ini. Cuma kan menurut saya permasalahannya kalau pulang kan malah nggak selesai. Jadi tujuan kami kesini ngajak menyelesaikan baik-baik gitu. Kamu bikin malu aja ya kerjanya ya. Jauh-jauh ke Jakarta kerjaan kamu kayak begitu ya. Kak. Makanya kalau kerja yang bener dong. Kak, aku tuh dari kamu nggak tahu apa-apa Kak. Aku jadi kecemplung di sini nggak tahu, makanya aku mau pulang udahlah Kak. Enggak. Pokoknya kakak nggak mau. Kamu selesaiin dulu permasalahan kamu ini. Jangan sampai nanti kita pulang kampung, kamu bawa masalah di sana. Orang tua kita gimana? Kalau menurut saya sih kakak Mas ini udah benar, jadi mending kita selesaikan dulu aja. Ya, selesaiin sekarang. Kalau kamu udah selesai permasalahannya, baru kita pulang kampung. Ya? Oke. Iya udah kalau gitu kita berangkat sekarang aja mungkin. Kak, aku pamit ya Kak. Iya. Kakaknya nggak ikut? Biar saya di sini aja deh, Mas. Oh di sini aja. Oh iya Nanti udah. kalau misalnya dia udah ini, baru dia datang lagi ke saya. Udah saya pinjam adiknya dulu Iya. ya Mbak ya. Iya. Udah Mas tenang aja Mas, insya Allah kita bakal bantu. Oh iya, ini kan saya dapat informasi dari studio nih, dari Roy. Katanya si paranormal ini punya kelemahan ya kalau nggak salah. Boneka ya bentuknya ya? Iya Mas, betul Mas. Mas tahu? Tahu Mas. Nah gini deh Mas, kalau memang Mas takut nanti masuk ke dalam, coba nanti saya sendiri yang masuk, saya nyamar, saya coba masuk, saya bawa satu sama kamera, kita nyamar, kita ngeliat. Nanti kalau misalkan sudah dapat gambar boneka ini, saya tunjukin ke Mas. Kalau misalkan Mas sudah tahu bonekanya yang mana, nanti saya kodein, Masnya langsung masuk aja, sama ditemenin salah satu kru kita. Oke? Iya. Mas langsung ambil, kita langsung keluar aja. Oke? Iya. Gitu aja rencananya Mas ya. Ini diarahin aja Mas. Ini masih lurus lagi Mas. Lurus ya. Yang warna hijau aja. Iya betul, warna hijau Mas. Ayo, udah. Tembok hijau. Pagar hijau. Jangan pelan. Ini kamera lu masukin tas ya, biar aman kita nyamar. Mas tunggu sini aja dulu ya. Di Ya pemirsa, ini saya sudah ganti baju, mau langsung coba datang ke sana. Gimana kameranya udah siap belum? Coba sini. Aman nggak nih? Ini agak nutup. Oke aman? Aman. Yuk, yuk. Nah, bener kan ini? Misi Mbak, Ya, silakan. Bisa ada saya bantu? saya pengen apa ya, konsultasi lah Mbak. Konsultasi. Iya. Oh, bisa tulis formulir pendaftarannya, Mas? Pak. Iya. Ya, Mas tahu dari ini, dari akun sosial media, apa pernah datang ke sini sebelumnya? Enggak, saya dengar dari teman aja. Saya dengar dari teman. Tapi ada akun sosial medianya juga di sini. Ada. Ada? Ditulis, iya. Terus ini Nanti tulis formulir aja. pendaftaran. Iya, pasien baru. Oh gitu. Iya. Oh harus diisi ya Mbak ya? Iya, harus diisi.
Oh ya udah. Ntar ya Mbak ya. Sosial media skill. Mbak ini udah ya Mbak ya? Sebentar ya Mas. Iya. Maaf, maaf. Dukun zaman now. Iya Mas. Udah, nggak apa-apa. Mbak, tapi kalau saya sama teman saya nggak apa-apa ya? Oh iya udah. Silakan masuk. Misi Ki. Oh iya. Mario ya. Iya. Ya Ki. Keluhan apa nih? Nah Ki, gini sebenarnya saya tuh ada permasalahan sama perempuan Ki. Nah, jadi saya tuh suka banget sama perempuan. Saya udah tembak 5 kali. Cuma saya selalu ditolak Ki. Nah kemarin pas mau saya lamar, tiba-tiba malah udah dilamar orang Ki. Iya. Itu gimana ya Ki caranya Ki? Biar nih cewek bisa suka sama saya gitu. Bisa aja, bisa. Boleh saya lihat fotonya? Oh, boleh. Ntar, kebetulan ada nih Ki. Bisa. Cantik. Boleh, boleh. Ini bisa aja. Bisa aja ini jadi milik kamu. Ini ada sesuatunya nih. Sesuatu maksudnya gimana Ki? Dia punya pegangan yang harus saya singkirkan dulu. Iya. Makanya ini mahal. Bisa sama saya. Mahal Ki. Iya. Berapaan Ki kira-kira? Untuk model kayak gitu, saya kasih ke kamu 10 juta. Waduh, Ki, kalau 10 juta, kemahalan Ki. Oh, mau nggak? Ya, saya sih mau Ki, cuman kalau 10 juta mahal banget Ki. Saya nggak ada uang segitu. Ya udah gini aja. Ini buat kamu nih ya. Saya kasih 7 juta. Kalau nggak mau, silakan. Iya, boleh deh Ki kalau 7 juta. Saya usahain nanti. Saya cariin deh. Tapi bisa kan Ki ini? Pasti bisa. Bisa. Sekarang, tunggu di luar. Saya mau komunikasi dulu dengan teman gaib saya. Oh, oke deh kalau gitu. Silakan nanti saya panggil. Oke, ya. Makasih ya Ki. Iya. Gimana Mas hasilnya? Iya disuruh nunggu depan. Nanti dipanggil katanya. Aneh banget sih lo tadi lihat. Kan dia katanya mau bicara sama, komunikasi sama bonekanya kan. Cuman tadi yang gue bingung kan di bonekanya ada 2, lo lihat kan? Dia nunjuk. Nah itu, cuman kan di bawah kan ada boneka juga. Kan nggak ada yang tahu nih. Yang tahu cuma klien kita kan. Lo dapet kan gambarnya? Ada sih. Gini aja, gue fotoin, gue kirim ke mobil, biar dicek di mobil, oke? Nah ini gue kirim. Silakan Mas. Udah. Iya. Gimana Ki? Iya. Lo udah komunikasi nih sama teman gaib saya. Duitnya siap kan? Oh, uang aman Ki, aman. Mas, aku tadi dapat gambar dan kiriman dari Mas Mario. Yang ini bukan? Coba. Iya benar Mas, benar banget ya. Pasti, Iya, yakin? yakin, pasti. Boleh saya lihat fotonya lagi. Saya mau kasih mantra dari sini biar sampai sana. Itu takluk sama kamu. Boleh Ki. Tapi bentar ya Ki ya. Saya tadi kan SMS teman saya pinjam uang buat bayar Ki. Saya balas dulu ya Ki ya. Benar. Iya. Ada telepon. Ini kayaknya Mas Mario dari dalam udah ngasih kode kita buat masuk. Ini sekarang kita masuk aja yuk. Ayo. Ayo nanti bersama kru yang lain kita syuting ya. Masuk ke dalam. Ya, Mas. Dah, udah Ki. Ini silakan fotonya dilihat lagi Ki. Kamu mau ngapain?
Mbak, jangan halangin saya, Mbak. Jangan saya, ngapain? Jangan ngalangin. Hah? Mana bonekanya? Kamu itu penipu, tau nggak? Tunggu. Kamu nggak bisa apa-apa. Kamu dibohongin orang, kan? Apa-apaan? Kamu Apa-apaan? mantap. Mana bonekanya? Tunggu. Apa-apaan nih? Mana bonekanya? Ki, nggak usah ikut campur. Itu bonekanya bukan itu. Ini. Apa-apaan? Bener nih. Ini Mas bener ini Sumatro. bonekanya. Ini Mas Sumatro ini. Jangan dibawa. Tobat kamu, tobat. Kamu tobat. Jangan dibawa. Jangan dibawa. Kamu itu penipu, nggak pernah sadar kamu ya? Ampun. Jangan dibawa. Ini bener Mas bonekanya. Bener Mas, dulu waktu saya masih kerja sama dia suruh saya bersihin ini terus Mas. Iya. Soalnya tadi saya lihat pas Mas pencet nih, Iya, dia kayak kesakitan iya, gitu. iya. Bener ya ini ya? Bener Mas. Ya ini berarti rencana Mas mau diapain nih bonekanya? Saya mau larung ke laut aja Mas. Dilarung aja? Iya. Ya udah nanti gini Mas, kalau memang Mas pengen dilarung atau dinetralisir atau gimana, pokoknya Mas yang tahu. Nanti kalau butuh bantuan dari kita coba kirim salah satu tim buat nemenin Mas ya. Iya Mas. Yang penting semoga dengan ditemukannya diambil boneka ini, Mas bisa aman, Mas akhirnya urusannya bisa selesai. Nggak ada hal-hal goib lagi yang mengganggu Mas ya. Insya Allah ya Mas ya. Amin. Ya udah kalau gitu kita mendingan pergi aja Mas, takutnya dikejar atau gimana. Iya. Yaudah,